Bungsu Channel. Sebelum kalian menonton video ini, yuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan klik juga lonceng sebelah kanan untuk mendapatkan video berikutnya. Selamat menonton, check this out. Halo hotelier, perkenalkan, saya Danu Sartika. Saya ingin sharing beberapa pengalaman saya bekerja di dunia hospitality. Bekerja di dunia hospitality seperti restoran, hotel, kapal pesiar, tourism management, banyak manfaat ataupun keuntungan yang kalian dapatkan. Yang pertama, peluang karir. Ini sudah pasti. Jika kita mau berusaha, walaupun dari level bawah, menggali semua kemampuan yang kita miliki, dan untuk mendapatkan pengalaman, dan mengambil kesempatan karir yang ada, jangan pernah ragu untuk mengambil hal tersebut. Saya contohkan, apakah cleaner bisa menjadi supervisor? Jawabannya bisa. Dan apakah reception bisa menjadi hotel manager? Jawabannya juga tentu pasti sangat bisa. Tentunya hal tersebut dibutuhkan kerja keras, kegigihan untuk bisa terampil serta profesional sehingga dapat meraih suatu jabatan yang ingin kalian dapatkan. Kedua, lowongan pekerjaan. Bisnis yang menjanjikan bagi para investor salah satunya berada di sektor hospitality ataupun sektor pariwisata. Sehingga banyak hotel ataupun restoran yang dibangun di beberapa daerah yang sangat strategis yang menjadi pusat ataupun tujuan wisata. Maka dari itu banyak lowongan pekerjaan yang mereka butuhkan mulai dari level staff maupun level manajemen. Ketiga, peluang perjalanan maupun menambah wawasan. Kita bisa bertemu ataupun berinteraksi dengan banyak orang ataupun tamu dari luar daerah, bahkan dari luar negara lain yang memiliki wawasan serta karakter yang berbeda. Hal ini tidak hanya didapatkan oleh seorang reception saja, tetapi staf yang memberikan servis ke tamu atau berinteraksi langsung dengan tamu. Saya contohkan seperti waiter, waitress, attendant, housekeeping, engineering, public relation, bahkan level manajemen seperti hotel manager yang terkadang diberikan promosi hotel yang baru dan bertemu dengan orang-orang baru dengan karakter baru sehingga mereka bisa berinteraksi menambah wawasan berbeda juga. Yang keempat, gaji besar, bonus performance, dan benefit. Sudah tentu mendapatkan gaji standar yang sudah ditetapkan di masing-masing negara ataupun wilayah. Ini untuk level yang paling bawah, namun untuk level supervisor ataupun di atasnya bisa berkisaran belasan ataupun puluhan juta rupiah. Selain itu, mereka juga mendapatkan uang servis, kemudian bonus, ditambah lagi beberapa benefit yang diberikan oleh hotel ataupun perusahaan bagi mereka yang mendapatkan best employee. Seperti saya contohkan, benefit yang diberikan biasanya voucher menginap, kemudian voucher traveling, dan yang lainnya. Kelima, kualitas hidup yang baik. Sudah pasti dengan mendapatkan penghasilan yang besar ataupun tercukupi akan merubah kualitas maupun taraf hidup seseorang yang bekerja di dunia hospitality. Nah, dari kelima yang saya sebutkan tadi masih ada beberapa benefit lainnya. Namun dari benefit tersebut kita harusnya tahu bagaimana untuk mengelola atau memanage semua benefit tersebut secara baik. Dengan penghasilan yang besar sudah pasti pengelolaannya harus dengan baik juga. Saya contohkan mungkin memiliki usaha ataupun yang lainnya sehingga mendapatkan ataupun memiliki passive income tambahan. Apalagi situasi saat ini yang sangat sulit dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing negara termasuk Indonesia dengan membatasi semua akses keluar masuk bagi orang ataupun wisatawan termasuk pekerja dengan menghimbau di rumah saja atau stay at home. Hal ini semua adalah bagian dari antisipasi pemutusan rantai penyebaran virus. Saya tidak jelaskan detail untuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah, namun impact dari kebijakan ataupun pandemi ini berlangsung bahwa impact dari virus ini sudah pasti mengancam nyawa manusia. Namun terlebih lagi membuat kolaps seluruh perusahaan ataupun sektor usaha yang ada di Indonesia. Apalagi di Bali, di tempat saya saat ini. Bali terkenal dengan banyak destinasi wisata. Tak heran Bali memenangkan destinasi wisata terbaik di dunia.
melalui Travelers Choice Award 2017. Masyarakat di Bali ini hampir 80% bekerja di sektor pariwisata, mulai bekerja di hotel, bekerja di restoran, biro perjalanan, kemudian tempat wisata, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata lainnya. Ketika pandemi ini menyebar di Indonesia, bahkan di Bali, ditambah diberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan untuk langkah antisipasi penyebaran virus, maka seketika sektor pariwisata di Bali langsung drop secara perlahan, mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei saat ini 2020. Banyak perusahaan hotel, restoran, wisata rekreasi, dan yang lainnya mulai tutup. Perusahaan yang tutup ini tidak serta-merta tanpa alasan, sudah pasti karena market mereka baik wisatawan asing ataupun lokal sudah tidak ada lagi. Sehingga untuk mengantisipasi kerugian biaya operasional, perusahaan memilih untuk menutup sementara sampai pandemi ini berlangsung. Jika perusahaan ini tutup operasional, bagaimana dengan karyawannya? Mau tidak mau, perusahaan merumahkan karyawannya dan bahkan ada yang melakukan PHK terhadap karyawan tersebut. Karena perusahaan yang sudah saat ini tidak mampu lagi mendapatkan income dan tidak mampu menggaji karyawan, tentunya perusahaan harus memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada karyawan sehingga karyawan bisa memahami keadaan tersebut. Dan bagaimana dengan karyawan yang dirumahkan ataupun di PHK, yang sebagian besar adalah pekerja di dunia pariwisata, terutama yang di Bali? Saya lihat yang pertama, mereka harus kembali lagi ke kampung halaman. Ini bagi mereka yang perantau, karena di tempat mereka merantau sudah tidak ada pekerjaan lagi dan mengharuskan mereka untuk kembali lagi pulang kampung, ke kampung halaman. Kedua, mereka banting setir agar tetap bisa bantu pulang, mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya ataupun dirinya sendiri. Saya lihat banyak yang berjualan sayur, berjualan buah, kemudian ada yang berjualan makanan, ada yang berjualan minuman, ada yang berjualan online, jualan sembako, ada yang bertani dan bahkan berkebun, dan ada beberapa usaha-usaha lainnya. Hal ini adalah bentuk survival diri yang mau tidak mau harus dilakukan untuk keberlangsungan hidup. Kita semua tidak mau hal ini terjadi, mulai dari orang yang baru merintis karir, baru menjadi staff daily worker, staff kontrak, staff permanen, dan juga pengusaha di sektor pariwisata. Seakan-akan mereka semua stres dengan keadaan ini. Kita semua bisa belajar dari keadaan ini bahwa pertama, walaupun kita hanya sebagai pegawai ataupun karyawan, kita harus mampu mempunyai pendapatan lain ataupun bisnis lain jika sewaktu-waktu kita di PHK atau adanya force majeure seperti pandemi corona saat ini. Walaupun usaha yang dibuat masih tergolong kecil-kecilan. Dan yang kedua, untuk bagi pengusaha walaupun saat ini memiliki usaha hotel, restoran ataupun di bidang wisata rekreasi yang saat ini tidak diperbolehkan untuk buka kembali karena sebagai langkah antisipasi penyebaran virus, kita harus bisa memikirkan keadaan force majeure ekstrim ini dengan memiliki usaha mungkin di bidang pertanian, di bidang perkebunan, atau di bidang peternakan yang menjadi kebutuhan utama atau istilahnya kebutuhan primer bagi orang-orang. Di samping itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi hal-hal ataupun cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa survive. Semoga pandemi ini cepat berlalu, semua sektor usaha kembali normal sehingga kehidupan kita semua juga bisa kembali normal. Tadi adalah beberapa usaha survival yang dilakukan oleh orang yang dirumahkan atau di PHK, dan bagaimana dengan survival dari perusahaan ataupun hotel yang masih beroperasi. Ada beberapa hotel yang saat ini masih bertahan ataupun beroperasi dengan menerapkan beberapa hal seperti yang pertama, mengurangi jumlah kerja ataupun jam kerja karyawan dengan tetap mempekerjakan semua karyawan, sehingga walaupun dengan keadaan seperti ini
mereka juga masih dapat rezeki. Istilahnya susah senang tetap kita bersama. Kedua, ada beberapa yang menerapkan sistem kerja butler, tidak ada istilah departemen A, departemen B. Semua pekerjaan diambil secara bersama-sama, terutama pekerjaan yang mudah, yang sifatnya pemeliharaan atau maintenance, seperti pekerjaan yang ada di departemen housekeeping, security, dan juga di engineering. Ini biasanya dilakukan oleh hotel di bintang 2 ke bawah. Ketiga, membuat promo-promo menarik untuk tamu dengan memberikan diskon 10-30%. Kemudian ada yang membuat newsletter, yang membuat promo buy now stay later, dan ada beberapa upaya lainnya juga sehingga hotel tersebut dapat survive selama pandemi ini berlangsung. Salah satu hotel yang masih tetap beroperasi atau tetap buka yaitu adalah hotel di tempat saya bekerja, di Singaraja Hotel. Walaupun dengan staf yang minim, namun pelayanan tetap menjadi hal utama serta kebersihan, higienitas kamar dalam gedung maupun luar gedung tetap kami prioritaskan sehingga customer selalu merasa nyaman, merasa sehat, aman stay di hotel kami. Dan ada pun juga upaya yang kami lakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Yang pertama, kami rutin melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh area hotel. Dan yang kedua, kami juga rutin melakukan penyemprotan alkohol ke semua kamar dan area restoran kami. Yang ketiga, menyediakan hand sanitizer di beberapa area seperti area drop zone, area lobby, dan area lift. Dan yang keempat, melakukan pengecekan suhu tubuh pada semua tamu yang berkunjung ke hotel kami. Kelima, menghimbau tamu-tamu kami untuk selalu menggunakan masker jika keluar area hotel sebagai bentuk rasa peduli kami akan kesehatan tamu-tamu kami. Kami juga memiliki paket-paket menarik yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, transit ticket hanya 150.000 untuk 6 jam stay, di mana paket ini cocok untuk kalian yang memiliki urusan bisnis ataupun keluarga. Kedua, promo room only hanya 195.000 untuk satu kamar dengan memberikan masa tinggal 2 hari 1 malam namun tanpa amenities maupun towel. Ketiga, promo room voucher hanya 235.000 sudah include breakfast 2 orang untuk 2 hari 1 malam. Dengan membeli voucher ini di awal, kalian bisa menginap nanti sesuai dengan plan liburan kalian jika pandemi ini berakhir. Karena periode penukaran voucher ini sampai Desember 2021. Jangan khawatir voucher yang Anda dapatkan hilang atau rusak, karena kami memberikan e-voucher yang bisa kalian simpan di handphone. Stay with us. Enjoy our service and facility. Simply, friendly, cozy. Sekian sharing informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, stay strong. Salam hotelier. Rahayu.